with your canvas in the Excuse morning, me, huh? is this thing on? Whoa. Excuse me. You're welcome. Guitar up. 1, Turn 2, that guitar 3. Apa itu mural? Apa sebenarnya yang dimaksud dengan mural? Mural merupakan sebuah kata yang cukup asing didengar bagi sebagian orang, khususnya orang awam. Namun sebenarnya, kebanyakan dari orang-orang tersebut pernah melihat secara langsung apa itu mural, bahkan bisa jadi sering. Pengertian mural menurut bahasa yaitu, mural berasal dari bahasa Latin, dari kata murus yang berarti dinding. Secara luas pengertian mural adalah menggambar atau melukis di atas media dinding, tembok, atau media luas lainnya yang bersifat permanen. Seni mural sebenarnya sudah ada sejak zaman dahulu kala. Bahkan jika ditilik dari sejarah mural sudah ada sejak 31.500 tahun yang lalu, tepatnya pada masa prasejarah. Pada masa itu terdapat sebuah lukisan yang menggambarkan sebuah gua di Lascaux, yaitu daerah selatan Prancis. Mural yang dibuat pada masa prasejarah tersebut menggunakan sari buah sebagai cat air, karena pada masa prasejarah belum ada cat. Pada masa prasejarah, negara yang paling banyak memiliki lukisan dinding atau mural tidak lain yaitu Prancis. Salah satu mural atau lukisan dinding yang paling terkenal pada saat itu yaitu mural karya Pablo Picasso. Pablo Picasso membuat sebuah mural yang dinamakan Guernica atau Guernica Yellow. Mural art ini dibuat pada saat terjadinya peristiwa Perang Sipil di Spanyol pada tahun 1937. Di Indonesia, kemunculan mural dapat ditemukan, paling tidak sejak periode revolusi. Jejak mural dalam sejarah panjang perjalanan Republik dapat kita lacak kehadirannya melalui coretan besar di gerbong kereta pada periode revolusi 1945 sampai 1949. Ada bertuliskan Merdeka atau Mati, yang tertulis besar sebagai peringatan kedatangan kembali tentara Nika yang mengancam kemerdekaan Indonesia. Dengan jelas, praktik itu berinti pesan propaganda yang bermakna ganda. Ia berarti ajakan perjuangan kepada seluruh elemen pendukung revolusi, sekaligus peringatan bagi mereka yang diidentifikasi sebagai musuh besar revolusi. Iklim politik suatu negara seringkali mempengaruhi dinamika perkembangan seni budayanya. Di Indonesia, ragam seni ini bertumbuh seiring menguatnya protes terhadap Orde Baru Soeharto pada saat itu. Setelah Soeharto mengundurkan diri, seni jalanan berkembang layaknya cendawan di musim hujan. Salah satu musisi Indonesia, Iwan Fals, mengabadikan kondisi tersebut dalam lagunya yang berjudul Coretan di Dinding. Penggalan liriknya yaitu, coretan di dinding terpojok di tempat sampah, kucing hitam dan penindas sama-sama resah. Coretan di dinding membuat resah hati pencoret mungkin ingin tampil. Begitulah cuplikan lirik lagu Iwan Fals yang berjudul Coretan di Dinding di awal dekade 90-an. Rasanya perlu untuk ditelaah maksud setiap kata dan dalam lirik tersebut. Coretan di dinding pernah menjadi media propaganda paling mujarab. Ketika Jepang menduduki bangsa Indonesia, euforia pembawa angin perubahan dan kemerdekaan digemakan di segala penjuru tanah air. Baik, sejenak kita alihkan pembahasan sejarah yang bergelut ini. Kita kembali kepada topik bahasan. Benarkah cara-cara semacam itu dapat dikatakan berhasil menyampaikan suara-suara yang sengaja dibungkam oleh suatu pemerintahan atau tirani? Ketika bangsa ini masuk ke dalam era kegelapan, maksudnya era di mana ketika masyarakat yang tidak mendapatkan kebebasan dalam menyampaikan setiap aspirasi, mencoret dinding adalah hal yang lazim dilakukan anak-anak muda. Isinya apa? Tergantung kegelisahan mereka. Ada yang bernadakan satir, ada juga yang ganas memaki. Namun di balik itu semua, mereka harus main kucing-kucingan terlebih dahulu dengan aparat yang bersiaga memantau di setiap pergerakan. Tahun berlalu, era berganti. Selepas reformasi 1998, masih sangat sering kita temui coretan-coretan liar di dinding. Isinya apa? Tentu beraneka topik, mulai dari kegelisahan sampai kepada bentuk propaganda berbagai kelompok yang melegitimasi eksistensi mereka dengan cara-cara semacam itu. Apakah masih relevan untuk sekarang ini kita katakan coretan-coretan di dinding sebagai sarana media untuk menyampaikan kegelisahan? Entah, siapapun bebas mentafsir segala bentuknya. Pastinya, seni yang baik adalah seni yang menjadi lidah api dari mulut-mulut yang dipaksa ditutup.